salah satu yang penyebab kenapa uang itu kering dari sistem seringkali berhubungan dengan kemampuan pemerintah membelanjakan anggaran ya. Pemerintah kan ngeluarin utang, tarik pajak, uangnya taruh di mana? Taruh di BI. Mereka pikir, oh aman, uang saya aman di sana, bagus. Tapi yang mereka lupa, ini kan ada sistem uangnya. Tarik sini, di sana kering. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya. Nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas ngomong nih. Masa gak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada Ketua Komisi 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Tinggal tunggu jatuhnya kalau nggak cepat-cepat diperbaiki. Waktu itu awal tahun tidak ada yang memberitahu. Saya mau kasih tahu takut. Saya di LPS nggak boleh ngomong begini-begini. Kalau saya sekarang di keuangan boleh lah. Karena kalau LPS tunggu di belakang nggak bisa masuk ke depan. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Harus saya berani kasak-kusuk sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini kayak kampanye partai ya. Enggak, kira-kira begitu. Next. Nah sekarang kita lihat nih, kalau menuju 8, gimana sih caranya? Menuju 7 lah. Kita pelajaran nih, zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY, bangun infrastruktur sedikit kan, pertumbuhan ekonominya mendekati 5% rata-rata. Pertumbuhan kreditnya 21%. M0-nya 17%. Zaman Pak Jokowi ini kasihan, sepertinya dimusuhin. Begitu dia masuk, ini cuma berapa? Di bawah 10%. Ini rata-rata cuma 7%, bahkan ada yang sampai 0 sekian. Rata-rata itu karena kebantu atas ini. Di sepanjang ini dia di bawah. Jadi dia ekonomi direm. Dia bangun infrastruktur sebanyak apapun, hanya menggerakkan government sektor. Private sektornya lambat atau berhenti. Makanya tumbuhnya hanya di bawah 5%. Zaman sekarang, ini dibunuh. Private sektor pasti nggak jalan kalau nggak kita balikin nih. Terus government-nya juga masih baru, belum berjalan dengan cepat. Jadi kalau kita lihat apa? Sebelah sana mesinnya mesin swasta, 90% dari ekonomi. Sebelah sana mesinnya mesin pemerintah yang 10% dari ekonomi. Dalam 20 tahun terakhir ini,
Mesin ekonomi kita pincang. Satu jalan sana swasta, di sini satu jalan hanya pemerintah. Swasta 6, pemerintah 5. Gimana kalau dua-duanya dijalankan? Base-nya kan 6 kalau swasta. 6 tambah sekian, jadi 6,5%, 6 sampai 6,5%. Enggak susah-susah amat dalam waktu setahun 2 tahun. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu? Izin ya Pak Ketua. Jadi itu satu modal utama kita. Next. Terus gimana cara mengendalikan uang itu? Next. Ini saya tunjukin aja. Pada zaman Pak SBY, utang turun. Pak Jokowi utang naik, rasio utang ke PDB-nya naik. Karena emang nggak melet di sana private led. Next. Berikutnya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Hah? Aman? Hah? Live? Waduh. Alah. Next. Oh, udah nggak apa-apa. Next. Ya Pak Fahri ya? Next. Saya nggak tahu saya nyinggung Pak Fahri nggak? Pak Fahri dari UI soalnya. Salah satu yang penyebab kenapa uang itu kering dari sistem seringkali berhubungan dengan kemampuan pemerintah membelanjakan anggaran ya. Pemerintah kan ngeluarin utang, tarik pajak, uangnya taruh di mana? Taruh di BI. Mereka pikir, oh aman, uang saya aman di sana, bagus. Tapi yang mereka lupa, ini kan ada sistem uangnya. Tarik sini, di sana kering. Ini saya tunjukin, ini uang pemerintah di bank sentral tuh naik turun, gede sekali, kadang-kadang sampai hampir 800 triliun. Tanpa mereka sadar karena mereka nggak monitor. Di tahun 2021 saya contohkan ya, waktu uang itu kering, kita paksa uangnya masuk ke sistem di sini. Di bulan Mei 2021, 300 triliun masuk ke sistem, itu yang memulihkan ekonomi. Dan ini manajemennya mungkin kalau untuk saya sih kurang efektif. Kenapa? Ini uang pemerintah di perbankan kadang-kadang bisa sampai 800 triliun di bulan Juni kemarin, 428 di BI, 394 di bank swasta. Sekarang di bank sentral ada 538, tapi terakhir 428, 425 lah. Kalau itu saya balikin ke sistem, maka ada pertambahan yang disebut M0 atau likuiditas tadi. Itu dosa satu. Next. Berikutnya. Oh balik sebentar. Anda perhatikan di sini. Desember 2024. Ini total uang pemerintah di bank 495 di BI, 319 di bank umum. Di akhir tahun mereka punya cash sebesar ini nganggur. Cash itu bukan cash gratis, itu dikeluarkan, didapatkan dari utang lah boleh kita bilang. Jadi kalau bunganya 7%, 8 kali 7, 8 kali 7 itu 56 triliun bunga yang kita bayar untuk uang yang nggak dipakai. Itu efisien apa enggak? Saya nggak tahu. Tapi dari situ aja ada pemborosan, ditambah dari tadi dengan uang yang di sistem, ditarik dari sistem. Jadi kita punya dosa yang cukup besar juga. Cuman pengamat-pengamat nggak ada yang tahu. Pasti kalau Pak Roke tahu udah digilas-gilas sama dia nih. Untung dia nggak tahu. Next. Jadi dampak pertumbuhan tadi terlihat sekali tadi dampak uang tadi saya bilang tadi ekonomi zaman SBY seperti ini, zaman Jokowi seperti itu. Karena supply uang di sistemnya berbeda rejimnya. Next. Tapi berikutnya.
Habis ya? Next. Habis.